Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya akan membahas apa itu penghukuman diri. Yang pertama, yang kedua adalah memposisikan atau label diri, atau memposisikan diri sebagai apapun, misal pesakitan, orang yang selalu sial, orang yang selalu gagal, dan lain sebagainya. Yang pertama tentang penghukuman diri. Jadi sahabat-sahabat, tidak hanya para penderita gangguan psikis, terkadang orang yang terlihat sehat pun banyak yang melakukan penghukuman diri. Contoh penghukuman diri itu, saya orang yang tidak berguna, nah, contoh, ataupun saya orang yang banyak merepotkan orang lain, saya orang yang tidak pantas untuk maju, saya adalah orang yang tidak pantas untuk sembuh. Nah, itu disebut penghukuman diri. Yang kedua adalah label. Label itu hampir mirip ya sahabat-sahabat, tapi ini lebih kepada hal yang negatif. Jadi label itu ada yang positif dan negatif. Ketika kita memiliki mindset yang positif, tentunya kita akan melabeli diri kita bahwa diri kita adalah orang yang yang sehat, semangat, berlimpah rezeki, penuh kedamaian, penuh ketenangan gitu. Nah, kalau yang negatif itu biasanya selalu mengarah pada hal yang negatif. Saya orang yang sepertinya tidak akan sembuh gitu, ataupun saya adalah orang yang pesakitan, ataupun saya adalah orang yang mudah marah, saya adalah orang yang suka banget kerapihan, saya adalah orang yang perfeksionis dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi tindakan ya, akhirnya menjadi perilaku ya gitu. Nah, penghukuman diri dan labeling ini tentunya banyak terjadi pada kita. Dari setiap diri kita itu ada, entah itu yang positif ataupun negatif, itu ada sahabat-sahabat. Nah, mulai hari ini sahabat-sahabat yang nonton kanal YouTube ini, baiknya nanti setelah menonton ditulis apa sih penghukuman diri saya selama ini. Oh, saya adalah orang yang tidak punya modal untuk bisnis. Oh, saya adalah orang yang tidak mampu, ataupun saya adalah anak orang miskin sehingga tidak ada modal untuk bisnis dan lain sebagainya. Saya adalah orang yang yang menderita sehingga saya tidak pantas untuk bahagia gitu. Nah, yang negatif-negatif itu ditulis sahabat-sahabat di kertas. Nanti kita lihat ada beberapa baris penghukuman diri kita. Nah, kadang kita mengabaikan hal-hal kecil seperti ini gitu. Tapi ketika kita mulai teliti dan mulai sadar akan kesehatan mental, kita mulai tulis, oh ternyata penghukuman diri saya banyak. Kadang kita tidak sadar sahabat-sahabat, karena hanya mengingat beberapa detik atau beberapa menit saja, sisanya kita mengabaikannya gitu, hingga akhirnya menjadi bumerang. Terus yang kedua, label. Anda melabeli diri Anda itu seperti apa? Diri kamu itu yang bagaimana sih gitu? Seperti apa persisnya gitu? Tanyakan itu. Mungkin diri saya adalah orang yang selalu bahagia, damai, tenang, selalu bersyukur, selalu selalu hoki ya, atau beruntung, selalu berlimpah rezeki. Nah, itu tentunya hal-hal yang positif. Nah, tentunya juga beberapa orang terkadang ada yang melabeli dirinya negatif. Saya orang yang tidak pantas sukses, saya orang yang tidak pantas untuk sembuh, saya adalah orang yang selalu merasakan rasa tidak nyaman di tubuh dan lain sebagainya. Coba Anda tulis dan gambarkan diri Anda itu orangnya bagaimana. Apakah saya orangnya lemah, apakah saya orang yang mudah sakit, itu ditulis. Nah, nanti tulis dulu yang negatif. Nah, ketika sahabat menulis yang negatif ternyata banyak, tulislah sisi atau label Anda yang positif gitu, ada atau tidak gitu. Ataupun penghukuman diri Anda banyaknya melebihi rasa syukurnya, ataupun rasa rasa beruntungnya. Tulis hal yang positifnya dari diri Anda. Saya adalah orang yang semangat, misal saya adalah orang yang selalu juara, misal saya adalah orang yang pantas untuk sukses, untuk kaya raya, untuk berlimpah rezeki, contoh. Ataupun antara yang negatif dan positif itu dibandingkan banyak yang mana. Nah, ketika banyak yang negatif, berarti itulah data-data yang lebih banyak dalam pikiran kita. Itulah atensi kita atau perhatian kita terhadap hal-hal yang buruk. Tentu kalau lebih banyak yang buruknya, terfokus ke sana. Makanya jangan heran ketika hidup Anda terus menderita, sakit-sakitan, sulit sembuh, rezekinya sulit, dan lain sebagainya. Nah,
terus hidupnya penuh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Terus tulis yang positifnya. Ternyata positifnya lebih sedikit, sahabat-sahabat. Oh, diri saya yang sukses, diri saya yang mampu untuk bangkit dari keterpurukan, diri saya yang selalu dalam kedamaian dan ketenangan, ternyata lebih sedikit. Oh, berarti ada yang salah nih dari dalam diri saya. Nah, mulai sekarang berterima kasihlah. Berterima kasihlah pada apapun yang terjadi dalam hidup ini. Contoh ketika Anda sedang mengalami psikosomatik, ya, terima kasih wahai psikosomatik, engkau memberikan sinyal kepada tubuh, pikiran, dan perasaanku sehingga aku menyadari bahwa ada yang perlu aku bereskan dari pikiranku, dari kehidupanku ini gitu. Terus yang kedua, sahabat-sahabat, tentunya ketika kita mulai mencari tahu apa hal yang positif dari diri kita, apa hal yang negatif dari diri kita. Nah, itulah yang disebut mindfulness, atau istilah kita itu apa ya, kesadaran lah. Ketika orang sadar, tentu ia akan mengenal dirinya lebih jauh. Ketika orang mengenal dirinya lebih jauh, maka ia dekat dengan Tuhannya, dekat dengan sang sumber hidupnya, dengan Allah sang maha pencipta, ya sahabat-sahabat. Ketika kita mengenali diri kita, kita mengenal Allah gitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa apapun yang sedang terjadi, sudah terjadi atau akan terjadi, itu sejatinya tidak ada yang kebetulan, sahabat-sahabat. Nah, mulai sekarang mantrai diri sahabat, doakan diri sahabat, afirmasikan diri sahabat, berikan sugesti-sugesti yang positif pada diri sahabat, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita gitu. Aduh, diri saya adalah diri yang lemah, yang sulit untuk melakukan aktivitas. Nah, itu yang terjadi ya itu gitu. Nah, ada ilmu yang disebut dengan atau hukum tarik menarik, law of attraction itu. Jadi apa yang kita pikirkan berulang atau apa yang kita ucapkan berulang-ulang yang positif, ya sahabat-sahabat, itu akan terjadi menjadi realita dalam kehidupan kita itu. Saya tidak bicara yang negatif, karena sejatinya untuk kita semua yang menonton ini, tentu yang dikabulkan adalah yang positif, ya sahabat-sahabat. Amin. Jadi mulai hari ini tentunya sahabat-sahabat mulai menulis hal-hal yang positif, sehingga percepatannya atau keajaibannya akan lebih cepat hadir dalam kehidupan kita. Tapi terus jangan dinantikan gitu. Ketika kita latihan agar diri kita positif, jangan nantikan sebuah kesembuhan atau imbal balik dari sang semesta atau dari sang sumber hidup, ya. Tapi kita harus menyadari bahwa ini adalah bagian yang perlu aku benahi gitu. Perkara sembuh atau tidak, misal perkara percepatan atau tidak, perkara aku sehat kembali atau tidak, bukan urusanku gitu. Urusanku adalah berupaya. Nah, itu akan mengurangi beban sahabat yang selama ini memikirkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang bukan tugas Anda sebagai seorang hamba gitu. Anda seorang hamba tapi seolah-olah Anda adalah sang pencipta gitu. Mengetahui ke depan nanti kehidupannya seperti apa, anak istrinya nanti akan seperti apa setelah kita tidak ada, dan lain sebagainya. Itu mendahului itu, seolah-olah diri Anda itu memposisikan diri Anda itu sebagai sang pencipta gitu. Diri kita adalah seorang hamba. Semuanya ikhlaskan, pasrahkan, berdoa, ibadah, ya. Tentunya itu sangat membantu sekali sahabat-sahabat, dan memiliki kesadaran gitu. Orang yang memiliki kesadaran itu orang yang benar-benar bisa menikmati kehidupan ini gitu. Kita harus benar-benar sadar akan ego kita. Ego kita itu orangnya seperti apa, ego kita itu bagaimana cara mengendalikan ego kita, itu jauh lebih penting kita pelajari. Untuk saat ini, jika sahabat-sahabat sedang mengalami gangguan di dalam pikirannya, ya, sehingga nanti akan menjadi sehat kembali, damai kembali. Sama halnya berdoa, setelah berdoa, ya, kita pasrahkan semuanya kepada sang sumber hidup, kepada Allah. Nah, nanti dikabulkan atau tidaknya itu bukan hak kita, itu hak prerogatif Allah. Sama halnya ketika kita berupaya untuk latihan agar sembuh. Aduh Mas Arya, saya udah latihan kok nggak sembuh-sembuh. Ya, akhirnya usaha kita selama ini sia-sia, sahabat-sahabat. Pasti akan sia-sia lah, karena diakhiri dengan keluhan gitu. Mas Arya, tapi nggak bisa saya kalau nggak ngeluh karena terasa tidak nyaman sekali. Keluhannya diganti yang positif, sahabat-sahabat. Terima kasih wahai sensasi, engkau menyadarkanku bahwa hari ini ternyata aku harusnya makanan yang sehat atau memakan makanan yang sehat. Terima kasih sensasi, atau terima kasih rasa tidak nyaman. Hari ini kau memberikan sinyal bahwa hari ini aku marah sekali terhadap seseorang yang sejatinya
itu tidak perlu itu. Berterima kasih gitu. Karena ingat, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidaklah kebetulan. Semua sudah seharusnya terjadi. Sahabat-sahabat, tulis hal-hal positif tentang diri Anda di komentar ya. Jadi diri Anda itu seperti apa sih? Diri Anda itu orang yang bagaimana sih? Apakah yang beruntung, penuh solusi, bahagia, kaya raya, mudah untuk sehat, mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ataupun Anda akan melebeli diri Anda yang negatif? Silakan tulis di komentar, dan yang nulis di komentar dengan kalimat-kalimat positif mudah-mudahan dikabulkan dan menjadi realita atau kenyataan. Apapun yang menjadi sugesti, apapun yang menjadi doa, apapun yang menjadi afirmasi kita, itu akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Dan hari ini dan seterusnya, untuk sahabat-sahabat semua, dalam segala hal semakin baik dan semakin baik lagi. Latih terus diri Anda agar menjadi sehat, penuh tenaga, sehingga selalu dalam kesadaran akan kehidupan ini yang tentunya semua hal yang terjadi tidaklah kebetulan. Semua sudah seharusnya terjadi. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk sahabat semua. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye-bye.